Berilah dia ketabahan untuk membela desa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk kepala-kepala kami, berilah dia kesehatan, rezeki, dan ketabahan untuk mengerjakan pekerjaannya ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk guru-guru kami, berilah dia kesabaran untuk mengajar kami. Ya Tuhan, untuk orang tua kami, berilah dia rezeki untuk menyekolahkan
memudahkan kami lebih dalam memilih. Ya Tuhan, untuk kami SD Marong, berilah kami kepintaran untuk menjawab pelajaran yang diberikan Bapa yang jujur kepada kami. Ya Tuhan, Kau tahu kami penuh dengan dosa, hapuskanlah segala dosa-dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berdoa padamu. Amin. Kita berdoa, semua tangan di mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami bersukacita untuk menyambut, untuk memulai hari kami ya Tuhan. Pada hari ini kami melaksanakan ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkaulah yang ada di tengah-tengah kami, agar firman yang akan kami sampaikan pada saat ini boleh tersampaikan dengan baik kepada yang mendengarkan dari Tuhan, khususnya kepada anak didik kami yang ada di sekolah ini ya Bapak. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 13. Tertulis dalam Matius 5 ayat 13. Begini firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sekali lagi Bapak baca, ikuti dalam hati pelafalan Bapak. Ikuti dalam hati bagaimana Bapak membaca ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat ini disampaikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kenapa disampaikan itu? Karena Yesus melihat bahwa dunia sudah tidak lagi punya hikmat, punya rasa, bahwa dunia sudah menjadi gelap. Di ayat berikutnya dikatakan juga, kamu adalah terang dunia. Itu kenapa Yesus mengatakan itu. Artinya apa? Bahwa setiap murid-murid Yesus harus memberi dampak, harus memberi manfaat kepada lingkungan sekitar. Garam. Siapa kita yang tidak mengenal garam? Semuanya mengenal garam. Apakah garam itu? Apakah fungsi garam itu? Untuk
apa? Untuk memberi rasa kepada makanan. Jika tidak ada garam, maka akan hambarlah rasanya. Makanan supaya dapat enak harus dikasih garam. Bagaimana mungkin jika sudah diberi garam tetapi tidak punya rasa? Buat apa? Sia-sialah garam itu. Yang menjadi perbandingan di zaman sekarang ini, kalau ini kan perkataan Yesus ini sangat bagus, harus memberi dampak. Kalau zaman sekarang ada yang bilang begini, dia begini, tetaplah hidup nak walau tak berguna. Itu Bapak temukan itu di internet. Tetaplah hidup walau tak berguna. Apa itu? Saking apanya itu? Mungkin saking sudah terlalu tidak bisa lagi diarahkan anak itu. Saking tidak bisa lagi si anak itu bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sampai bapaknya mengatakan itu. Karena kita lihat pun bapaknya di situ yang nggak betul juga ya. Bapaknya pakai tato. Tatonya sayang istri pula itu. Nah, gondrong, rambutnya tidak rapi. Ya, itu jadi memang kalau zaman sekarang sudah penuh dengan kekotoran, sudah penuh dengan hal-hal yang tidak baik, kegelapan. Maka Yesus berkata kepada kita murid-muridnya, kepada kita anak-anaknya, bahwa kita harus menjadi garam dunia, bahwa kita harus memberi rasa kepada dunia, bahwa kita harus memberi dampak kepada lingkungan kita. Mungkin ketika kita melihat ayat ini berbicara dunia, berbicara bagaimana ini berat, luas cakupannya gitu ya, karena dunia. Tetapi bagaimana kita bisa mengawali dari diri kita selaku anak-anak yang masih muda, masih kecil seperti kalian ini masih anak SD, ya kita bisa memberi dampak melalui lingkungan sekitar kita. Contoh, ketika di dalam kelas, bagaimana kamu memberi dampak? Contoh kecilnya, ketika kelasmu sudah ribut, kelasmu sudah tidak tertib, maka kamu bisa memberi dampak dengan dia. Ketika kamu diam, lawanmu mengganggu kamu, lama-kelamaan si anak kawanmu yang mengganggu itu bosan sendiri, akhirnya dia juga diam dan menyebarlah semuanya itu. Maka kelasmu akan tertib. Maka mulai dari dirimu sendiri. Mulai dari dirimu sendiri untuk tertib, maka kelasmu itu akan tertib. Ketika kamu melihat sampah, setiap kali kamu melihat sampah, kamu ambil sampahnya, dilihat kawanmu, lama-kelamaan kawanmu itu akan melakukan seperti yang kamu lakukan. Jadi dimulai dari sendiri itu dampaknya. Ketika seperti yang nasrenuan kita minggu yang lalu, kita harus memberi tindakan yang nyata. Jangan hanya omong doang, jangan hanya berkata-kata, harus melalui tindakan. Contoh kita katakan, kita janji kita setiap hari Senin, janji murid ada 3, belajar keras, bekerja keras, tetapi hanya kata-kata, tidak ada belajarnya. Bagaimana itu akan berdampak pada dirimu? Bagaimana itu akan memberi rasa dalam kehidupanmu? Maka harus bertindak, meskipun tindakan itu kecil. Contoh, ada adiknya, supaya kamu dihargai sebagai kakak yang kelas 6, contoh kelas 5, supaya kamu dihargai sebagai kakak, panggillah adikmu itu adik, dek, itu. Lama-kelamaan karena kamu panggilnya adik, maka yang si adik itu akan memanggil kamu kakak. Gitu. Dan juga seperti demikian juga yang adik-adik kelas 1, kelas 2. Ketika kamu saat ini
Ketika kamu ingin disayangi oleh kakak-kakakmu, panggillah mereka kakak. Kalau kau panggil itu kakak atau abang, lama-kelamaan itu kamu akan disayangi. Itu udah Bapak alami. Kalau kita sopan kepada orang yang lebih tua, kita akan disayangi. Ya, jadi harus sopan, harus menghargai yang lebih tua. Dan juga kita harus selalu memberi dampak dimanapun kita berada. Itulah ciri-cirinya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus. Itu ciri-ciri murid-murid Yesus, memberi dampak bagi lingkungan sekitarnya. Dimulai dari diri sendiri. Janganlah dulu kita mengajak-ajak. Jangan dulu kita ajak, ayo kita kerjakan hal yang baik, ayo kita begini-begini. Nggak usah dulu seperti itu. Tetapi mulai dari dirimu sendiri. Suatu saat kita akan membawa dampak. Dan jangan pernah menyepelekan hal baik, hal kecil, hal baik yang kecil yang kamu lakukan. Mungkin kamu merasa, mungkin anak didik kami merasa, apalah yang kulakukan ini, baru seberapa lah yang kulakukan ini. Mungkin seperti itu merasa, tetapi yakinlah, sekecil apapun hal baik yang kau lakukan kepada temanmu, itu bisa menjadi satu inspirasi yang besar bagi teman yang melihat. Jadi tak melakukan hal baik, sekecil apapun itu. Ya, nah, ini dari poin yang apa tadi, yang tidak berguna itu. Nah ini, menjadi pribadi yang bermanfaat berarti mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitar. Kalau anak didik kami mulai dari dirinya sendiri, aku itu mulai sekarang aku tidak mau lagi mengerjakan PR di sekolah. Dari dirimu sendiri aja, maka kawan-kawanmu yang mengerjakan PR di sekolah akan malu sendiri. Mulai sekarang aku akan datang tepat waktu ke sekolah. Teman-teman yang lain akan melihat. Jadi perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Nah, ketika sudah mulai berubah lama-kelamaan, perubahan ini menyebar. Dan perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan yang positif, bukan perubahan yang negatif. Apa perubahan negatif? Contoh yang ribut itu tadi. Dulunya kelas itu tentram, tetapi ketika dia datang, karena dia adalah orang yang nakal dan ribut, kelas itu menjadi ribut. Itu perubahan negatif. Kita sebagai anak-anak Yesus Kristus, sebagai murid-murid Yesus Kristus, harus membawa perubahan yang positif. Harus menjadi garam yang memberi rasa, supaya kita tidak dibuang, supaya kita tidak diinjak-injak. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh tersampaikan pada hari ini. Kiranya kami mampu memberi dampak bagi lingkungan sekitar kami, memberi perubahan yang positif pada lingkungan sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami rasakan tentang pertolongan Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh mengikuti ibadah kami ya Tuhan. Terimalah setiap lagu pujian kami menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bawakan anak-anak kami di Negeri Maros dalam tangan Tuhan, supaya Engkau kiranya yang memakai mereka, supaya mereka bisa menjadi garam yang berguna untuk bangsa dan negara kami. Berkati guru-guru pendidik yang ada di Sri Maros, supaya kiranya mereka menjadi saksi dengan Tuhan. Bapak yang baik, apabila sebentar kami mau masuk ke ruangan kami masing-masing, kiranya Engkau yang memberikan otak yang cerdas bagi anak kami, supaya mereka boleh menerima setiap pelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Terpujilah nama-Mu Bapak yang baik. Berkati para orang tua siswa kami, di mana saja pun mereka bekerja pada saat ini, Tuhan tolong. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami berkenan, dan bebaskan kami dari jahat. Nama kami yang dimuliakan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Amin.